Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni dari NIM 2030 2070 2086 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan memaparkan materi tentang pengembangan paragap. Paragap adalah bagian yang berasal dari satu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari suatu kalimat atau kumpulan kalimat. Akan tetapi kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat, dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan juga hanya memiliki satu tema. Kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan ialah paragraf harus memperhatikan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan bila unsur-unsur bersama-sama bergerak menunjang sebuah maksud tunggal atau gagasan utamanya. Koherensi. Sebuah paragraf bukan kalimat-kalimat masing-masing berdiri sendiri, tetapi kalimat-kalimat itu dibangun oleh adanya hubungan timbal balik. Dengan demikian, diperlukan urutan pikiran yang koheren sehingga tidak dapat loncatan pikiran yang membingungkan. Suatu paragraf dikatakan koheren jika kalimat-kalimat itu saling berhubungan untuk mendukung pikiran utama. Sejarah garis besar teknik pengembangan paragraf ada dua macam. Teknik pertama menggunakan ilustrasi. Apa yang dikatakan kalimat topik itu dilukiskan dengan gambaran dengan kalimat-kalimat penjelas sehingga di depan pembaca tergambar dengan nyata apa yang dimaksud oleh penulis. Teknik kedua dengan analis, yaitu apa yang dinyatakan kalimat topik dianalis secara logika sehingga pernyataan tadi merupakan suatu yang meyakinkan. Dalam praktek pengembangan paragraf kedua, teknik di atas dapat dirinci lagi menjadi beberapa cara yang lebih praktis, di antaranya dengan memaparkan hal-hal khusus, memberikan contoh, menampilkan fakta-fakta, memberikan alasan-alasan, dan bercerita, definisi luas atau campuran. Pengembangan paragraf dan pemberian contoh dalam jenis pembangunan ini dikemukakan suatu pernyataan, kemudian disebutkan rincian-rincian berupa contoh-contoh konkret. Berikut adalah contoh-contoh lainnya mengenai pengembangan paragraf. Pengembangan alamiah. Pengembangan secara alamiah ini seorang penulis dapat menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kajian yang dibicarakan. Penulis dapat menggunakan dua pola. Pertama, pola spesial atau urutan ruang. Misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dan sebagiannya. Kedua, pola kronologis atau urutan waktu. Misalnya gambar urutan terjadinya peristiwa, perbuatan atau tindakan. Tadi, sekarang, nanti, besok, dan sebagainya. Pengembangan klimaks dan anti klimaks. Pembuatan klimaks dilakukan dengan penampilan gagasan utama yang rinci dan dari personalan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu pengembangan anti klimaks merupakan kebalikan dari klimaks. Pengembangan perbandingan dan pertentangan paragraf. Perbandingan dan pertentangan ialah cara pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, subjek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Pengembangan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang sudah terkenal umum dengan yang tidak dikenal umum. Pengembangan contoh-contoh gagasan yang terlalu umum sifatnya sulit dipahami. Sekian dan terima kasih.